coba membuat rancangan formulir di Accurate Desktop. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami Seto Consultant. Pada kali ini kita akan coba mengulas ataupun memberikan tips lagi kepada Bapak Ibu. Namun kali ini kita akan mencoba membuat rancangan formulir di Accurate Desktop. Ya, tanpa buang-buang waktu kita langsung masuk ke videonya. Oke, sini saya sudah buka Accurate-nya. Oke, di sini akan saya tampilkan dulu contoh template dari Accurate Desktop. Ya, sini saya buka transaksi yang sudah ada sebelumnya kita buat. Saya coba preview. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, tampilan ataupun default daripada Accurate Desktop itu semuanya dalam bentuk setengah A4 ataupun yang biasa kita kenal itu dalam format A5. Ya, jadi pada kali ini kita akan coba mengajarkan atau memberitahu kepada semua pengguna Accurate Desktop bagaimana sih cara menambahkan ataupun memasukkan logo di rancangan formulir. Ya, ataupun merubah format tulisan ataupun tulisan dan sebagainya. Ya, di sini kita akan coba buat form baru ataupun rancangan formulir baru dengan cara Bapak Ibu tinggal masuk ke menu bagian setup sini. Ya, lalu ke menu form template ataupun rancangan formulir. Ya, di sini saya coba buat satu form baru. Ya. Di sini namanya adalah faktur penjualan. Oke, sini template type-nya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan template-nya. Sini saya coba buat di sales invoice. Ya, di sini Accurate sudah menyediakan layout-nya dalam bentuk A4. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin cetakannya dalam bentuk A4. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin cetakannya dalam bentuk A5, kita pilihnya yang A5. Oke, di sini jika sudah kita pilih OK. Ya, nanti dia akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian designer. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu nanya nih, gimana nih Pak caranya masukin logo di rancangan formulir? Ya, Bapak Ibu nanti masuknya ke bagian company info. Ya, saya ulangi lagi di sini, masuk ke bagian company info. Lalu di bagian use logonya nih kita centang. Ya, di sini kita ambil filenya. Oke, di sini saya sudah siapkan logonya kami, yaitu logo SAC. Oke, dia akan muncul seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti ingin lihat tampilannya seperti apa, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian designer. Nah, dia akan muncul di bagian pojok kiri atas. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin rubah nih bagian posisinya ada di pojok kanan atas ya. Bapak Ibu nanti tinggal di drag, digeser ke kanan. Oke, di sini saya coba buat di pojok kiri atas. Namun kan tampilannya kurang rapi nih ya, jadi kurang tengah gitu. Gimana caranya membuat logo tersebut di bagian tengah? Bapak Ibu tinggal klik kanan. Ya, dia akan muncul seperti ini. Nanti di pilihan center picture Bapak Ibu dicentangkan saja. Maka muncul seperti ini. Kalau misalnya kurang besar ataupun kurang lebar, Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja sesuai dengan yang diinginkan ukuran logonya. Oke, terus di sini Bapak Ibu ingin rubah nih penulisannya yang tadinya sales invoice menjadi faktur penjualan. Bagaimana caranya? Oke, di sini sebenarnya kita bisa langsung klik 2 kali, maka dia akan muncul text editor. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nih rubah secara manual yang tadinya sales invoice menjadi faktur penjualan. Ya, padahal di sini kita save nih ya. Sini saya coba close. Nah, di sini ada muncul pop up ya. Di sini kita pilih yes untuk disimpan. Nah, Bapak Ibu coba masuk lagi di bagian desainernya. Dia akan kembali ke awal. Ya, dia akan kembali lagi menjadi sales invoice. Padahal tadi kita sudah ketik tuh ya, faktur penjualan, terus kita simpan. Ya, terus kenapa muncul sales invoice lagi? Nah, ini kan bagian header ya, Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita ketahui juga di sini. Ya, berarti Bapak Ibu masuk ke bagian header. Di sini ada kolom sales invoice ataupun title sales invoice. Ini kita rubahnya di sini. Jadi bukan di rancangan formulirnya kita rubah, tapi di bagian sini yang kita rubah. Ya, berarti menjadi faktur penjualan.
Oke, sebelum saya masuk ke desain, mungkin saya sedikit jelaskan. Di sini ada bagian screen dan print. Kalau misalnya bagian screen itu adalah bagian layar pada saat kita input transaksinya. Bagian print ini adalah pada saat ingin kita cetak. Ya, kalau misalnya di sini kita hilangkan, maka dia tidak akan muncul di bagian cetakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian designer, yang dimana saya sudah rubah titelnya menjadi faktur penjualan. Oke, sini saya masuk ke designer. Nah, di sini dia sudah berubah tulisannya. Tinggal kita sesuaikan saja untuk penempatan dan juga ukurannya. Nah, oke, dari sini terus Bapak Ibu ada tanya nih, Pak, gimana cara menghapus objek yang tidak kita ingin tampilkan? Ya, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu objek yang ingin kita hapus, ya, dengan cara klik sekali di objek tersebut. Ya, namun kita tekan di keyboardnya kita itu dengan cara Fn plus F11. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian restriction. Ini kita klik 2 kali, maka dia muncul seperti ini. Ya, di bagian don't delete-nya itu kan kecentang ya. Itu kita hilangkan centangannya menjadi seperti ini. Lalu Bapak Ibu tinggal tekan OK. Ya. Nah, di sini kita klik sekali lagi objek tersebut, lalu kita tekan delete. Nah, dia akan hilang seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hapusnya secara manual, maksudnya manual adalah kita pilih nih objeknya, terus kita tekan langsung keyboard kita tombol delete, itu dia nggak akan hilang. Ya, jadi Bapak Ibu harus gunakan Fn plus F11 itu, lalu masuk ke bagian restriction. Ya, di bagian don't delete-nya ini jangan dicentang. Oke, gimana? Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya lagi. Kalau misalnya, Pak, di invoice saya tuh saya sudah ada tuh kirim ke rekening BCA contohnya ya, terus dengan nomor rekening sekian atas nama PT Seto Accurate Consultant contohnya gitu. Gimana Pak supaya dia sudah baku nih? Jadi kita tidak menggunakan column description, kita ketik manual satu-satu. Itu kan PR banget ya. Kalau misalnya satu hari banyak invoice kan lumayan juga kalau kita harus tekan manual ya. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ke bagian insert rectangle ya. Oke. Terus sesuaikan posisinya yang dimana ingin ditempatkan atau dimunculkan si tulisan tersebut. Di sini saya buat di pojok kanan bawah. Nah, dia akan muncul text editor. Nah, text editor ini kita ketik manual. Contohnya kirim ke BCA. Sini saya bikin nomor yang asal ya. Contoh aja. Oke, di sini kita bisa tekan enter atas nama PT Oke, jika sudah, ini kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja ukuran tulisannya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nih, ini kan agak ke rata kiri ya. Kalau misalnya mau rata kanan, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian sini. Dia otomatis ada di rata kanan. Oke, nah di sini saya coba close, saya save. Ya, kita masuk lagi ke desainnya. Nah, dia akan tetap muncul. Gimana? Cukup mudah bukan dalam penambahan kolom? Ya, oke. Di sini saya coba close. Kita masuk ke bagian faktur ya, supaya kita lihat seperti apa sih tampilannya. Kita buat satu contoh transaksi di sini. Sales invoice. Kita masukkan di sini ada cyber furniture. Kita pilih itemnya. Oke, di sini kita jangan lupa dirubah template-nya karena di sini masih template bawaan Accurate. Tadi kan kita sudah buat baru ya. Kita masuknya ke faktur penjualan. Lalu di preview. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, nah kalau misalnya ini agak berantakan kan? Itu karena kita hapusnya yang tadi saya jelaskan di awal. Kita tidak menghapus dari bagian hidden ataupun additional, ya, sehingga dia akan muncul kembali seperti awal. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan cara merubah ataupun membuat rancangan formulir baru.
Gimana? Cukup mudah bukan penjelasannya dari kami? Ya, semoga bermanfaat dalam memaksimalkan accurate Bapak Ibu ataupun dalam pembuatan invoice ataupun PO dan sebagainya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin kita bahas terkait dengan fitur ataupun modul yang lain, Bapak Ibu jangan ragu atau sungkan untuk komentar di kolom komentar channel YouTube kita. Terus jangan lupa untuk share, like serta subscribe channel video kita supaya kita lebih semangat lagi dalam memberikan informasi terkait dengan accurate. Oke, di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.